Bab 2. Fakta-fakta penting beberapa penyakit menular. Dalam bab 2 ini akan dibahas fakta-fakta mengenai beberapa penyakit menular yang perlu diketahui. Sebagai ilustrasi akan dibahas beberapa penyakit yang mewakili cara penularan yang berbeda dan dapat menimbulkan dampak yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Dengan memahami fakta-fakta penyakit tersebut, khususnya tentang cara penularannya, diharapkan peserta dapat lebih baik lagi dalam mempraktekkan cara pencegahannya. 1. Influenza. 1. Influenza musiman dan influenza H5N1. Influenza adalah penyakit virus akut yang menyerang saluran pernapasan. Ditandai demam, sakit kepala, mialgia, koriza, lesu dan batuk. Penyebab virus influenza A, B dan C. Tipe A terdiri dari banyak subtipe terkait dengan potensi terjadinya kejadian luar biasa KLB atau epidemi, pandemi. Ada subtipe yang menyerang unggas dan mamalia. Bila terjadi percampuran antara dua subtipe, dapat terjadi subtipe baru yang sangat virulen dan mudah menular serta berpotensi menyebabkan pandemi. Epidemiologi. Influenza dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama pada musim penghujan di wilayah 2 musim dan pada musim dingin di wilayah 4 musim. Biasa terjadi epidemi tahunan berulang yang disebabkan oleh virus yang mengalami antigenic drift. Namun dapat terjadi pandemi global akibat virus yang mengalami antigenic shift. Cara penularan melalui udara atau kontak langsung dengan bahan yang terkontaminasi. Masa inkubasi biasanya 1-3 hari. Gejala klinis. Gejala influenza yang umum adalah demam, nyeri otot dan malaise. Biasanya influenza akan sembuh sendiri dalam beberapa hari. Masa penularan mungkin dapat berlangsung selama 3-5 hari sejak timbulnya gejala klinis. Pada anak muda bisa sampai 7 hari. Kerentanan dan kekebalan. Infeksi dan vaksinasi menimbulkan kekebalan terhadap virus spesifik. Lamanya antibodi bertahan pasca infeksi dan luasnya spektrum kekebalan tergantung tingkat perubahan antigen dan banyaknya infeksi sebelumnya. Cara pencegahan. Menjaga kebersihan perorangan terutama melalui pencegahan penularan melalui batuk, bersin dan kontak tidak langsung melalui tangan dan selaput lendir saluran pernapasan. Vaksinasi menggunakan virus inaktif dapat memberikan 70-80% perlindungan pada orang dewasa muda. Apabila antigen dalam vaksin sama atau mirip dengan strain virus yang sedang pada orang usia lanjut, vaksinasi dapat mengurangi beratnya penyakit, kejadian komplikasi dan kematian. Obat antivirus penghambat neuraminidase seperti oseltamivir dan penghambat channel rimantadin, amantadin dapat dipertimbangkan terutama pada mereka yang berisiko mengalami komplikasi orang tua, orang dengan penyakit jantung, paru menahun. Akhir-akhir ini dilaporkan terjadinya resistensi terhadap amantadin rimantadin yang semakin meningkat. Isolasi umumnya tidak dilakukan karena tidak praktis. Pada saat epidemi, isolasi perlu dilakukan terhadap pasien dengan cara menempatkan mereka secara kohort. 1. 2. Influenza H5N1 atau flu burung. Flu burung, salah satu penyakit yang dikhawatirkan dapat menyebabkan pandemi. Fakta yang diuraikan mengenai flu burung ini penting diketahui juga untuk penyakit menular lain yang mungkin akan muncul. Emerging infectious diseases. Penyebab flu burung avian influenza merupakan penyakit menular yang disebabkan virus influenza tipe A. Flu burung dapat terjadi secara alami pada semua burung, terutama burung air liar. Burung membawa virus kemudian menyebarkan melalui saliva, sekresi hidung dan feses. Burung yang kontak dengan burung pembawa virus dapat tertular dan menimbulkan gejala dalam waktu 3-7 hari. Walaupun burung yang terinfeksi mungkin tidak sampai sakit, sekretnya akan tetap infeksius setidaknya selama 10 hari. Feses burung yang terinfeksi dapat mengeluarkan virus dalam jumlah besar. Epidemiologi. Flu burung pada manusia sampai saat ini telah dilaporkan di banyak negara terutama di Asia. Di daerah di mana terdapat interaksi tinggi antara populasi hewan khususnya unggas dan manusia. Animal-human interface, risiko terjadinya penularan ke manusia. Saat ini flu burung dianggap sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pandemi influenza. Sebagian besar kasus infeksi flu burung pada manusia yang dilaporkan terjadi akibat dekat dan kontak erat dengan unggas terinfeksi atau benda terkontaminasi.
Angka kematian tinggi antara 50–80%. Meskipun terdapat potensi penularan virus H5N1 dari manusia ke manusia, model penularan semacam ini belum terbukti. Kelompok usia yang berisiko. Tidak seperti influenza musiman yang menyerang kelompok usia sangat muda dan sangat tua. Virus H5N1 menyerang dan membunuh kelompok usia muda. Sebagian besar kasus terjadi pada anak-anak dan dewasa muda yang sebelumnya sehat. Kemungkinan kasus-kasus yang dilaporkan saat ini hanya yang terparah saja karena gambaran. Sepenuhnya penyakit yang disebabkan virus H5N1 ini belum secara lengkap didefinisikan. Jumlah total kasus dan kematian akibat H5N1 diupdate setiap hari dan dapat ditemukan dalam website www.WHO.INT atau Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) www.CIDRAP edu. Tabel di bawah ini memperlihatkan distribusi usia kematian akibat flu burung di Indonesia pada akhir Agustus tahun 2006. Usia dalam tahun jumlah KEMATIANJUMLAH orang yang terinfeksi 0–10 12/18 65% 11 20 13 16 81% 21–39/13 69% 31–40 12/12 100% 41–60 1/3 33%. Tabel 2–1. Persentase kematian akibat flu burung di Indonesia menurut umur August 2006. Mengapa virus H5N1 perlu mendapat perhatian khusus? Dari 15 subtipe virus flu burung, virus H5N1 menjadi perhatian secara khusus dengan alasan sebagai berikut. Sejak tahun 2003, H5N1 menyebar luas di Asia pada populasi unggas dan bergerak ke Eropa pada tahun 2005. Selain itu terjadi perluasan host pejamu dari burung ke mamalia. Risiko manusia terpajan dan terinfeksi H5N1 tinggi. Di pedesaan Asia unggas diternakan dekat wilayah pemukiman dan dibiarkan berkeliaran secara bebas. Virus ini telah menyebabkan penyakit yang parah pada manusia dengan angka kematian tinggi. Dilaporkan mencapai sekitar 50%, meskipun data surveillance mungkin tidak lengkap. Fakta terpenting bahwa H5N1 dapat bermutasi secara cepat dan berkemampuan memperoleh gen dari virus yang menginfeksi spesies hewan lain. Virus influenza tipe A, H5N1 dapat bermutasi dengan antigenic drift terjadi bila dua galur strain influenza yang berbeda berkombinasi, membentuk suatu subtipe atau kombinasi dari dua virus awalnya. Mutasi semacam ini dimungkinkan pada virus influenza tipe A. Karena virus ini menyerang banyak spesies, misalnya burung, babi atau manusia. Cara lain di mana virus influenza dapat berubah adalah melalui antigenic shift terjadi sepanjang waktu pada saat virus berupaya menghindari sistem imun organisme pejamu host. Meskipun tidak semua subtipe flu burung berpindah dari burung ke manusia, namun galur yang ada saat ini, yaitu H5N1, merupakan salah satu subtipe yang sudah berpindah. Hal ini menciptakan kesempatan untuk perpaduan genetik galur H5N1 burung dengan gen dari galur manusia H1 atau H3, sehingga meningkatkan kemungkinan suatu galur baru akan muncul saat ini di Asia. Lebih jauh lagi, manusia atau babi dapat menjadi perantara pencampuran virus influenza A yang diperoleh dari burung dengan virus influenza manusia, virus flu manusia. Pandemi influenza pada tahun 1918, 1957 dan 1968 disebabkan oleh subtipe virus baru dari hasil persilangan berbagai virus influenza. Subtipe virus baru ini memiliki karakteristik sangat berbeda dari virus induknya yang pada umumnya tidak menginfeksi manusia, sehingga hanya terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali perlindungan kekebalan bagi manusia. Dalam konteks populasi manusia, hal ini dapat diartikan bahwa flu burung merupakan penyakit yang serius dan bersifat mengancam nyawa. Cara penularan ke manusia. Kontak langsung dengan unggas terinfeksi atau benda yang terkontaminasi oleh feses burung saat ini dianggap sebagai jalur utama penularan terhadap manusia. Sebagian besar kasus flu burung pada manusia terjadi di daerah pedesaan dan pinggiran kota, di mana banyak yang memelihara unggas dalam skala kecil dan dibiarkan berkeliaran secara bebas. Bahkan kadang-kadang unggas memasuki rumah dan berkeliaran di tempat bermain anak-anak.
Kondisi ini memungkinkan pajanan dari feses infeksius atau lingkungan yang tercemar feses. Masa inkubasi. Masa inkubasi virus influenza pada manusia sangat singkat, yaitu 2-3 hari. Berkisar 1-7 hari. Pada influenza A-H5N1, masa inkubasi 3 hari berkisar 2-8 hari. Gejala-gejala pada manusia. Gejala-gejala flu burung pada manusia adalah demam tinggi, suhu 38 C. Batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, gangguan pernapasan. Gejala tambahan yang mungkin ditemukan: infeksi selaput mata, diare atau gangguan saluran cerna, fatigue, letih. Catatan: bila menemukan kasus demam, suhu tubuh 38 derajat Celcius ditambah 1 atau lebih dari gejala dan tanda di atas, patut dicurigai sebagai kasus flu burung. Terutama bila dalam anamnesa diperoleh keterangan salah satu atau lebih di bawah ini. Dalam 7 hari sebelum timbul gejala, pernah kontak dengan penderita influenza A-H5 yang telah dikonfirmasi. Dalam 7 hari sebelum timbul gejala, pernah kontak dengan unggas, termasuk ayam yang mati karena penyakit. Dalam 7 hari sebelum timbul gejala, pernah bekerja memproses sampel dari orang atau hewan yang diduga mengalami infeksi virus flu burung patogen tinggi, HPAI. Tinggal di wilayah dekat dengan kasus HPAI yang dicurigai atau telah dikonfirmasi. Sebagian besar pasien sebelumnya adalah anak-anak atau orang dewasa yang sehat. Sebagian besar pasien mengalami gejala awal berupa demam tinggi dan penyakit seperti influenza dengan infeksi saluran pernapasan bawah. Tidak seperti pasien dengan infeksi yang disebabkan oleh influenza lain. Pasien yang terserang H5N1 jarang mengalami konjungtivitis, diare, muntah, nyeri perut, nyeri pleura, pendarahan dari hidung dan gusi pernah dilaporkan pada tahap awal perjalanan penyakit pada beberapa pasien. Yang sangat khas pada infeksi H5N1 adalah gejala infeksi pernapasan akut, pneumonia, pada dewasa atau anak yang sehat. Kondisi ini dengan cepat melaju ke acute respiratory distress syndrome (ARDS) ditandai napas pendek yang parah, cepat dan edema paru, seringkali disertai tekanan darah rendah atau shock. Keadaan ini tidak terlihat pada bentuk influenza lain. Meskipun demikian, jika flu burung ditemui di daerah tersebut, setiap orang dengan sindrom pernapasan menjadi tersangka flu burung. Pasien yang menderita severe acute respiratory syndrome (SARS) mengalami gejala seperti demam dan batuk, tetapi gejala hidung berair dan nyeri tenggorokan tidak banyak dialami. Pencegahan, khusus dalam kasus wabah flu burung, perlu menghindari kontak dengan burung terinfeksi atau benda terkontaminasi. Menghindari peternakan unggas. Hati-hati ketika menangani unggas. Memasak unggas dengan baik, 60 derajat selama 30 menit, 80 derajat selama 1 menit. Menerapkan tindakan untuk menjaga kebersihan tangan setelah memegang unggas, setelah memegang daging unggas, sebelum memasak, sebelum makan. Sebagian besar kasus infeksi flu burung pada manusia yang dilaporkan terjadi akibat dekat dan kontak erat dengan unggas terinfeksi atau benda terkontaminasi. Angka kematian tinggi. Meskipun terdapat potensi penularan virus H5N1 dari manusia ke manusia, model penularan semacam ini belum terbukti. Untuk mendapatkan informasi mutakhir dan informasi tambahan lainnya, dapat mengakses avian influenza di website World Health Organization (WHO), tab www.WHO, INTE dan Pandemic Flu dari website Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di tab www.cdc.gov. Pengobatan antivirus untuk influenza. Obat antivirus bekerja menghambat replikasi virus, sehingga dapat mengurangi gejala dan komplikasi orang yang terinfeksi. Obat tersebut tidak menyembuhkan penyakit. Obat antivirus tidak memiliki sifat spesifik untuk galur tertentu influenza, tidak seperti vaksin, sehingga secara teoritis dapat digunakan untuk memerangi galur baru sebelum dapat diproduksi vaksin yang sesuai. 4 obat antivirus influenza yang berbeda: amantadin, rimantadin, oseltamivir, Tamiflu tanda merek terdaftar, dan zanamivir, Relenza tanda merek terdaftar, telah disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat untuk pengobatan influenza. Keempat obat tersebut memiliki aktivitas melawan virus influenza. Meskipun demikian,
Galur influenza kadang-kadang menjadi resisten terhadap obat-obatan ini sehingga mungkin tidak selalu efektif. Sebagai contoh, beberapa virus H5N1 yang diisolasi dari unggas dan manusia pada tahun 2004 di Asia memperlihatkan virus telah resisten terhadap dua jenis obat yaitu amantadin dan rimantadin. Saat ini, obat-obat inhibitor neuraminidase seperti oseltamivir, Tamiflu tanda merek terdaftar dan zanamivir, Relenza tanda merek terdaftar yang mengurangi berat dan lamanya penyakit influenza virus manusia diharapkan dapat bermanfaat dalam melawan infeksi H5N1. Namun penelitian lebih lanjut masih harus dilakukan untuk memperlihatkan efektivitasnya. Pemantauan resistensi virus influenza A terhadap obat-obatan antivirus masih berlangsung terus. Walaupun saat ini belum tersedia vaksin H5N1 untuk manusia. Menurut CDC dan WHO ada yang sedang dikembangkan dan dalam pengujian oleh National Institutes of Health nih, penularan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Virus mungkin masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui cairan tubuh, terutama dari pernapasan pasien yang sudah didiagnosis menderita flu burung atau masih suspek maupun probabel. Semua tenaga kesehatan, laboratorium, radiologi, petugas kebersihan atau pasien lain dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan berisiko terpajan flu burung. Berdasarkan pengetahuan saat ini mengenai flu burung, WHO dan CDC menyarankan perawatan pasien dengan flu burung sesuai kewaspadaan standar ditambah kewaspadaan penularan lewat udara, droplet dan kontak. Meskipun pengalaman dengan flu burung di rumah sakit masih terbatas, pengalaman sebelumnya dengan SARS telah menunjukkan bahwa penerapan kewaspadaan isolasi menghasilkan dampak efektif terhadap pencegahan penularan SARS. Ditandai dengan berkurangnya jumlah kasus yang tertular di fasilitas pelayanan kesehatan. Penata laksanaan, identifikasi dan isolasi pasien. Semua pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan demam dan gejala infeksi pernapasan harus ditangani sesuai dengan tindakan higiene saluran pernapasan seperti yang dibahas dalam buku panduan ini. Pasien dengan riwayat perjalanan ke daerah yang terjangkit flu burung dalam waktu 10 hari terakhir dirawat inap dengan infeksi pernapasan berat atau berada dalam pengamatan untuk flu burung harus ditangani dengan menggunakan kewaspadaan standar dan kewaspadaan penularan lewat kontak, droplet dan udara seperti pada pasien SARS. Kewaspadaan ini harus dilakukan selama 7 hari setelah turunnya demam pada orang dewasa. 21 hari sejak onset penyakit pada anak-anak di bawah 12 tahun. Sampai diagnosis alternatif ditegakkan atau hasil uji diagnostik menunjukkan bahwa pasien tidak terinfeksi oleh virus influenza. Lampiran A memuat definisi kasus flu burung yang dikeluarkan oleh WHO dan dianjurkan untuk disesuaikan dengan kondisi setempat. Langkah penting pencegahan dan pengendalian infeksi. Praktek pencegahan dan pengendalian infeksi sama dengan yang diperlukan untuk menghadapi patogen infeksius saluran pernapasan dan yang dilakukan sewaktu menangani SARS tahun-tahun 2002 sampai tahun 2003. Langkah-langkah ini akan dibahas secara rinci dalam bab-bab berikut. Pencegahan dan pengendalian penyebaran flu burung di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan akan bergantung pada penempatan pasien di kamar terpisah yang bertekanan negatif atau ruang dengan pintu tertutup, jendela dibuka dan memasang exhaust fan. Pengawasan terhadap implementasi kewaspadaan standar dan kewaspadaan penularan lewat udara, droplet dan kontak, ketersediaan serta pemakaian alat pelindung diri (APD) yang benar, termasuk masker efisiensi tinggi, respirator khusus serta ketersediaan alat dan bahan penting lainnya. Perencanaan ke depan dan menyeluruh di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting untuk menjamin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan siap menangani kasus flu burung. Perencanaan secara rinci juga dapat mencegah timbulnya rasa takut berlebihan, histeria, bila ada kasus potensial flu burung. Sebelum ada kasus flu burung yang terdiagnosa atau dicurigai, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan harus menunjuk juru bicara rumah sakit yang memiliki kewenangan yang diakui dan dipercayai oleh masyarakat maupun petugas rumah sakit. Menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Memperoleh bahan, obat-obatan dan peralatan tambahan yang mungkin diperlukan seperti respirator dan ventilator.
Perencanaan menghadapi kemungkinan wabah influenza dapat memanfaatkan rencana yang telah disusun. Untuk menghadapi bioterorisme atau bencana alam, perencanaan harus dilakukan bersama secara terkoordinasi dengan badan pemerintah yang terkait, di tingkat daerah dan pusat. Informasi tambahan untuk perencanaan dan persiapan menghadapi pandemi influenza terdapat dalam Bab 6. 2. HIV tanda hubung AIDS. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat terserang virus human imunodefisiensi virus HIV. Penyebab human imunodefisiensi virus sejenis retrovirus yang terdiri atas dua tipe. Tipe 1 HIV1 dan tipe 2 HIV2. Cara penularan. HIV menular dari orang ke orang melalui kontak seksual yang tidak dilindungi, baik homo maupun heteroseksual. Pemakaian jarum suntik yang terkontaminasi, kontak kulit yang lecet dengan bahan infeksius, transfusi darah atau komponennya yang terinfeksi, transplantasi organ dan jaringan. Sekitar 15-35% bayi yang lahir dari ibu yang HIV plus terinfeksi melalui plasenta dan hampir 50% bayi yang disusui oleh ibu yang HIV plus dapat tertular. Penularan juga dapat terjadi pada petugas kesehatan yang tertusuk jarum suntik yang mengandung darah yang terinfeksi. Masa inkubasi bervariasi tergantung usia dan pengobatan antivirus. Waktu antara terinfeksi dan terdeteksinya antibodi sekitar 1-3 bulan, namun untuk terjadinya AIDS sekitar less than 1 tahun hingga greater than 15 tahun. Tanpa pengobatan efektif, 50% orang dewasa yang terinfeksi akan menjadi AIDS dalam waktu 10 tahun. Gejala klinis. Biasanya tidak ada gejala klinis yang khusus pada orang yang terinfeksi HIV dalam waktu 5-10 tahun. Setelah terjadi penurunan sel CD4 secara bermakna, baru AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejala-gejala seperti penurunan berat badan secara drastis, diare yang berkelanjutan, pembesaran kelenjar leher dan atau ketiak, batuk terus-menerus. Gejala klinis lainnya tergantung pada stadium klinis dan jenis infeksi oportunistik yang terjadi. Pengobatan. Pemberian antivirus higly aktif antiretroviral terapi HAART dengan 3 obat atau lebih dapat meningkatkan prognosis dan harapan hidup pasien HIV. Angka kematian di negara maju menurun 80% sejak digunakannya kombinasi obat antivirus. Masa penularan tidak diketahui pasti. Diperkirakan mulai sejak segera setelah terinfeksi dan berlangsung seumur hidup. Kerentanan dan kekebalan. Diduga semua orang rentan pada penderita PMS dan pria yang tidak dihitan kerentanan akan meningkat. Cara pencegahan. Menghindari perilaku risiko tinggi seperti seks bebas tanpa perlindungan. Menghindari penggunaan alat suntik bergantian. Melakukan praktek transfusi dan donor organ yang aman serta praktek medis dan prosedur laboratorium yang memenuhi standar. Profilaksis pasca pajanan. Kemungkinan seorang individu tertular setelah terjadi pajanan tergantung sifat pajanan dan kemungkinan sumber pajanan telah terinfeksi. Luka tusukan jarum berasal dari pasien terinfeksi membawa risiko rata-rata penularan 3/1000. Risiko meningkat bila luka cukup dalam. Tampak darah dalam jarum dan bila jarum suntik ditempatkan di arteri atau vena. Pajanan mukokutan menimbulkan risiko 1/10,000. Cairan tubuh lain yang berisiko terjadi penularan adalah ludah, cairan cerebrospinal, cairan pleura, cairan perikardial, cairan sinovial dan cairan genital feses dan muntahan tidak menimbulkan risiko penularan. Penggunaan obat ARV untuk mengurangi risiko penularan HIV terhadap petugas kesehatan setelah pajanan di tempat kerja telah banyak dipraktekkan secara studi kasus. Kelola menyatakan bahwa pemberian ARV segera setelah pajanan perkutan menurunkan risiko infeksi HIV sebesar 80%. Cardo DKK. N. Engel Med 1997. Efektivitas optimal PPP apabila diberikan dalam 1 jam setelah pajanan. Sampel darah perlu segera diambil dan disimpan untuk pemeriksaan di kemudian hari. Obat profilaksis sebaiknya diberikan selama 28 hari. Diikuti pemeriksaan antibodi pada bulan ketiga dan ke-6. Petugas yang terpajan perlu dimonitor dan tindak lanjut oleh dokter yang berpengalaman dalam perawatan HIV dan perlu mendapat dukungan psikologis. 3. Antraks. Antraks adalah penyakit bakteri akut yang biasanya mengenai kulit.
saluran pernapasan atau saluran pencernaan. Epidemiologi. Penyakit antraks pada manusia terdapat di seluruh dunia, umumnya di daerah pertanian dan industri. Mereka yang berisiko terkena antraks adalah orang yang kontak dengan binatang yang sakit, digigit serangga tercemar antraks sejenis lalat Afrika, orang yang mengkonsumsi daging binatang terinfeksi dan mereka yang terkontaminasi kulit, bulu, tulang binatang yang mengandung spora antraks. Penyebab Bacillus anthracis, bakteri gram-positif berbentuk batang berspora. Cara penularan. Infeksi kulit terjadi melalui kontak dengan jaringan bulu binatang yang sakit dan mati atau tanah yang terkontaminasi antraks kulit. Infeksi juga dapat melalui inhalasi spora antraks paru atau memakan daging tercemar yang tidak dimasak dengan baik. Antraks saluran pencernaan. Jarang terjadi penularan dari orang ke orang. Masa inkubasi antara 1-7 hari, bisa sampai 60 hari. Gejala klinis. Gejala klinis antraks sangat tergantung patogenesis dan organ yang terkena, kulit, paru, saluran pencernaan, meningitis. Di Indonesia terbanyak ditemukan antraks kulit. Gejala antraks kulit. 3-5 hari setelah endospora masuk ke dalam kulit timbul makula kecil warna merah yang berkembang menjadi papel gatal dan tidak dalam 1-2 hari terjadi vesikel, ulkus dan ulserasi yang dapat sembuh spontan dalam 2-3 minggu. Dengan antibiotika mortalitas antraks kulit kurang dari 1%. Gejala antraks saluran pencernaan bentuk intestinal berupa mual, demam, nafsu makan menurun, abdomen akut, hematemesis, melena. Bila tidak segera diobati dapat mengakibatkan kematian. Bentuk orofaring menimbulkan gejala demam, sukar menelan, limfadenopati regional. Gejala antraks paru ada 2 tahap. Pertama yang ringan berlangsung 3 hari pertama berupa flu, nyeri tenggorok, demam ringan, batuk non-produktif, nyeri otot, mual muntah, tidak terdapat koriza. Tahap kedua ditandai gagal napas, stridor dan penurunan kesadaran dan sepsis sampai syok. Sering berakhir dengan kematian. Meningitis antraks terjadi pada 50% kasus antraks paru. Masa penularan. Tanah dan bahan lain yang tercemar spora dapat infeksius sampai puluhan tahun. Kerentanan dan kekebalan. Kekebalan setelah terinfeksi tidak jelas. Infeksi kedua mungkin terjadi tapi tidak manifest. Cara pencegahan. Pencegahan antraks pada manusia berupa upaya umum seperti kebersihan tangan, memasak daging dengan semestinya dan tindakan khusus berupa vaksinasi dan pemberian antibiotika. Vaksinasi hanya diberikan kepada kelompok risiko. Lamanya efektivitas vaksin belum diketahui pasti. Profilaksis pasca pajanan dilakukan dengan pemberian antibiotika selama 60 hari tanpa vaksin atau selama 30 hari ditambah 3 dosis vaksin. Dapat dimulai sampai 24 jam pasca pajanan. Pemberian antibiotika jangka panjang diperlukan untuk mengatasi spora yang dapat menetap lama di jaringan paru dan kelenjar getah bening. Antibiotika yang dipakai adalah ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari atau doxycycline 100 mg 2 kali sehari. Risiko penularan antara manusia walaupun tidak serius namun tetap diperlukan kewaspadaan standar, terutama terhadap penyebaran lewat inhalasi. Peralatan bedah harus segera disterilkan setelah digunakan. Petugas kesehatan dianjurkan memakai pakaian pelindung dan sarung tangan bedah, dan segera mandi menggunakan sabun dan air mengalir yang cukup banyak. Petugas tidak perlu diberikan vaksinasi dan profilaksis antibiotika. Pakaian pelindung dimasukkan dalam kantong plastik, diikat rapat. Jenazah pasien antraks dibungkus dengan kantong plastik. Dimasukkan peti mati yang ditutup rapat dan bila memungkinkan dibakar. Tempat tidur dan bahan yang terkontaminasi harus dibungkus dan dibakar. Atau dimasukkan autoklaf 120 derajat C selama 30 menit. Limbah padat, limbah cair dan limbah laboratorium diperlakukan dan diolah dengan semestinya. 4. Tuberkulosis. Penyebab. Tuberkulosis, TB, disebabkan oleh kuman atau basil tahan asam, BTA, yakni Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini cepat mati bila terkena sinar matahari langsung, tapi dapat bertahan hidup beberapa hari di tempat yang lembab dan gelap. Beberapa jenis Mycobacterium lain juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mati pik. Hampir semua organ tubuh dapat diserang bakteri ini seperti kulit, kelenjar, otak, ginjal, tulang dan paling sering paru. Epidemiologi.
Penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia. Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal jumlah pasien TB setelah India dan Cina. Sekitar 9 juta kasus baru terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Diperkirakan sepertiga penduduk dunia terinfeksi TB secara laten. Sekitar 95% pasien TB berada di negara sedang berkembang. Dengan angka kematian mencapai 3 juta orang per tahun. Di Indonesia diperkirakan terdapat 583.000 kasus baru dengan 140.000 kematian tiap tahun. Umumnya, sekitar 75–85% pasien TB berasal dari kelompok usia produktif. Orang yang tertular kuman TB belum tentu jatuh sakit terutama bila daya tahan tubuhnya kuat. Beberapa keadaan seperti penyakit HIV/AIDS, diabetes, gizi kurang dan kebiasaan merokok merupakan faktor risiko bagi seseorang untuk menderita sakit TB. Cara penularan. Penyakit TB paru termasuk relatif mudah menular dari orang ke orang melalui droplet nuklei. Bila seseorang batuk, dalam sekali batuk terdapat 3.000 percikan dahak droplets yang mengandung kuman yang dapat menulari orang lain di sekitarnya. Masa inkubasi. Sejak masuknya kuman hingga timbul gejala adanya lesi primer atau reaksi tes tuberkulosis positif, memerlukan waktu antara 2–10 minggu. Risiko menjadi TB paru, breakdown, dan TB ekstrapulmoner progresif setelah infeksi primer. Umumnya terjadi pada tahun pertama dan kedua. Infeksi laten bisa berlangsung seumur hidup. Pada pasien dengan imun defisiensi seperti HIV, masa inkubasi bisa lebih pendek. Masa penularan. Pasien TB paru berpotensi menular selama penyakitnya masih aktif dan dahaknya mengandung BTA. Pada umumnya kemampuan untuk menularkan jauh berkurang apabila pasien telah menjalani pengobatan adekuat selama minimal 2 minggu. Sebaliknya pasien yang tidak diobati atau diobati secara tidak adekuat dan pasien dengan persisten AFB positif dapat menjadi sumber penularan sampai waktu lama. Tingkat penularan tergantung pada jumlah basil yang dikeluarkan. Virulensi kuman, terjadinya aerosolisasi waktu batuk atau bersin dan tindakan medis berisiko tinggi seperti intubasi, bronkoskopi. Gejala klinis. Gejala klinis penyakit TB paru yang utama adalah batuk terus-menerus disertai dahak selama 3 minggu atau lebih, batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, badan lemah, sering demam, nafsu makan menurun dan penurunan berat badan. Pengobatan TB. Pengobatan spesifik dengan kombinasi obat antituberkulosis (OAT) dengan metode DOTS (Directly Observed Treatment Short Course). Pengobatan dengan regimen jangka pendek di bawah pengawasan langsung pengawas minum obat PMO untuk pasien baru TB BTA+. WHO menganjurkan pemberian 4 macam obat setiap hari selama 2 bulan terdiri dari rifampicin, PZA dan ethambutol diikuti dan rifampicin 3 kali seminggu selama 4 bulan. Cara pencegahan. Penemuan dan pengobatan pasien merupakan salah satu cara pencegahan dengan menghilangkan sumber penularan. Imunisasi BCG sedini mungkin terhadap mereka yang belum terinfeksi memberikan daya perlindungan yang bervariasi tergantung karakteristik penduduk, kualitas vaksin dan strain yang penelitian menunjukkan imunisasi BCG ini secara konsisten memberikan perlindungan terhadap terjadinya meningitis TB dan TB miliar pada anak balita. Perbaikan lingkungan, status gizi dan kondisi sosial ekonomi juga merupakan bagian dari usaha pencegahan. Di negara maju dengan prevalensi TB rendah, setiap pasien TB paru BTA positif ditempatkan dalam ruang khusus bertekanan. Setiap orang yang kontak diharuskan memakai pelindung pernapasan yang dapat menyaring partikel yang berukuran submikron.